Halo Soal Mistik, kembali dengan saya Triandoko di Bermain Jiwa. Video ini saya akan bahas satu ritual yang kemarin dilakukan oleh Presiden untuk mengawali pembukaan atau pembangunan IKN, yakni ritual penyatuan tanah dan air. Sebuah ritual yang syarat akan makna, karena pada saat yang bersamaan kita sekarang menyaksikan sendiri ada perang, ada bangsa yang menginvasi bangsa lain. Jadi ada bangsa yang kehilangan tanah airnya, sementara kita di sini baru memulai ritual untuk menyatukan tanah dan air. Oke, jadi video ini saya akan berikan perspektif yang lebih mendalam dari sisi spiritualitas, karena ini menjadi bagian penting untuk melihat, merenungkan seperti apa Indonesia ke depan. Apa yang saya suka dari kepemimpinan sekarang itu banyak bicara bahasa simbol. Jadi di video sebelumnya saya singgung tentang kultus. Apa yang terjadi sekarang dengan perang ketika Rusia menginvasi Ukraina? Ada sebuah bentuk penjajahan dalam level fisik. Ada banyak cara, dan level paling tinggi itu adalah penjajahan di sisi mental, tidak terlihat tapi efektif di sana. Bayangkan sekarang kalau kamu akan menjajah, ya kan? Penjajahan secara fisik membutuhkan sebuah kekuatan militer, ya. Selama kamu punya duit, selama kamu punya senjata, punya tentara dan sebagainya, kamu bisa mengambil alih sebuah bangsa. Tapi ada kelemahannya. Ketika kamu memutuskan untuk berperang, ya kan, ini butuh biaya. Dan yang paling tidak bisa disangkal, kamu bisa mengambil alih bangsa itu, tanah airnya, tapi kamu tidak bisa menaklukkan hatinya. Nah, itu sebabnya butuh strategi untuk menjajah atau mengambil alih bangsa yang lain, di mana selain mendapatkan tanah air, juga mendapatkan hati atau mendapatkan pikiran dari bangsa yang dijajah. Nah, berbeda dengan penjajahan fisik, penjajahan secara mental bisa dikatakan ini adalah cara yang paling efektif dan paling efisien. Kelemahannya hanya butuh waktu yang lama. Jadi bayangkan misalnya saya dari Arab, saya ingin menjajah kamu. Saya berikan satu sistem di mana kamu percaya bahwa sistem ini lebih baik, kemudian kamu mengikutinya. Jadi perlahan bangsa itu akan berubah. Bahasa yang sering digunakan akan berubah. Nama-nama keluarga, nama anaknya juga berubah. Bagaimana dia berbusana juga berubah. Kebiasaan hidupnya juga berubah. Maka lengkap, semua jadi bangsa yang baru. Jadi tidak perlu saya menginvasi kamu, tidak perlu menyerang dengan kekuatan senjata. Selama kamu menerima sistem yang diberikan, maka perlahan semuanya akan berubah. Tidak butuh dana, tidak butuh kekuatan, bahkan semua didanai sendiri oleh bangsa itu. Kamu tidak perlu datang untuk memporak-porandakan. Bangsa itu juga akan porak-poranda sendiri. Jadi ini yang saya katakan pentingnya memahami nilai-nilai spiritualitas. Bagaimana membaca sebuah ajaran itu sebagai jalan, bukan sebagai kebenaran. Karena apa yang ada dalam nilai-nilai spiritualitas itu berlaku secara universal. Mereka yang tidak memahami nilai-nilai spiritualitas tentunya akan terlibat banyak konflik karena berhenti pada sebuah identitas yang tidak abadi. Ketika kemarin pada upacara kemerdekaan, Presiden menggunakan baju adat Baduy, ini juga bahasa simbol yang syarat makna. Tidak lama kemudian ada yang mencibir sebagai kebodohan, miskin, ketertinggalan, yang mencibir juga bangsanya sendiri. Oke, jadi penjajahan di level mental itu halus. Saya tidak khawatir apakah bangsa ini besok ke barat-baratan, ke Arab-Araban, ke Cina-Cinaan, dan sebagainya. Karena pada esensi dari sisi spiritualitas, identitas itu tidak eksis. Coba kamu bayangkan ke depan misalnya, semakin maju, semakin teknologi berkembang. Sekarang kita sendiri menghadapi
Kita percaya ada aset digital, ada aset kripto, dan sebagainya. Dari sistem keuangan kita juga tidak belajar bahwa uang bisa jatuh nilainya karena krisis. Kemudian sekarang banyak bencana. Jadi apa yang ingin dikatakan sebenarnya ada satu bangsa dalam bangsa kita sendiri. Ini boleh dikatakan sebenarnya ini adalah bangsa yang merdeka. Kenapa merdeka? Karena dia tidak tergantung pada siapapun. Suku ini bisa makan dari tanahnya sendiri, bisa bercocok tanam, ya kan? Punya harta yang sifatnya tidak ada angkanya di bank, tapi mereka memiliki aset yang nyata, tanah, air, emas. Suatu saat nanti, ketika krisis datang, uangmu tidak ada nilainya, kemudian asetmu digital hilang. Kamu sudah lupa bagaimana cara bercocok tanam, sudah lupa melaut, kan? Kalau lupa mungkin masih bisa belajar. Ternyata tanahnya sendiri sudah habis. Belum lagi mungkin tanahnya sudah tidak bisa ditanami karena rusak. Lalu kemana kamu akan pergi? Kamu pasti kelaparan. Oke, nah dari situ saya bisa belajar pentingnya ada sebuah monumen atau sebuah museum. Satu saat saya cari ajaran-ajaran yang ada di kasanah leluhur kita, itu saya coba mencari-cari secara digital itu di museum-museum di luar. Jadi ketika kita melihat museum, melihat suatu hal yang sudah lama ditinggalkan, kita belajar di sana. Nah, apa yang ada tentang penyesalan itu setidaknya akan hadir, dan disitulah ini yang dinamakan kesadaran. Nah, kalau bangunan yang sifatnya monumental seperti jejak sejarah bangunan candi, kemudian apa yang disimpan di museum, sifatnya sudah mati, ibaratnya tidak bisa berkata banyak. Jadi kalau kita masih menemui ada satu suku, bangsa kita sendiri yang masih menjalankan itu, kita masih bisa pergi ke sana, belajar lagi, minta bantuan. Oke. Jadi ini ya penjajahan di level mental. Oke, jadi ritual kemarin penyatuan tanah dan air. Kita ini bangsa yang kaya karena punya tanah, punya laut, punya gunung, punya segalanya. Suku juga banyak dengan adat dan kebiasaan masing-masing. Jadi disitulah sebetulnya kekuatannya. Ketika satu suku bisa melestarikan sebuah nilai-nilai leluhur, ya pasti ada sisi positifnya di sana. Segalanya ada, itu pasti ada maksudnya, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, jadi kalau kita bicara tentang tanah, air, ini adalah sebuah kata yang universal. Jadi kalau kita membaca syair lagu kebangsaan Indonesia Raya, situ kan ada tanah airku, tumpah darahku. Ini sebuah bentuk ikrar yang dilakukan dalam masa penjajahan. Sekarang menjadi lagu kebangsaan. Jadi tanah air tumpah darah itu adalah satu kata yang timbul sebetulnya belakangan ketika peradaban itu penuh dengan penjajahan imperialisme. Jadi kata-kata tanah air ini jadi populer. Semangat yang dibawa adalah tentang nasionalisme. Tapi jauh sebelum itu kita mengenal kata-kata Ibu Pertiwi. Kita ada juga lagu tentang Ibu Pertiwi. Nah, ini adalah sebuah jejak peradaban dari yang lebih lampau. Sebelum jejak peradaban barat yang sifatnya maskulin, ya kan, mengedepankan kekuatan, power, dominasi, logika yang pragmatis, mengedepankan logika, membabi buta. Istilah ini di setiap bangsa ada. Jadi sosok ibu pertiwi. Kalau dalam bahasa Inggris ada yang dikenal sebagai homeland dan motherland. Dan setiap bangsa pasti ada suku kata ini. Tapi kenapa dikatakan ibu pertiwi, bukan bapak bumi atau apa? Jadi dalam ajaran kuno memang apa yang ditemukan dalam ajaran Kristen tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu juga saya baca di Lemurian tentang hubungan semesta itu sebagai sebuah keluarga, bapak, ibu, dan anaknya. Dalam ajaran lokal juga ada bapak angkasa, ibu bumi, kemudian anak-anak manusia.
Jadi bumi dikatakan lebih sebagai karakter ibu kandung. Kenapa demikian? Karena memang dari bumi ini melahirkan banyak dan menjadi tempat kehidupan. Jadi tanah air itu sendiri adalah mewakili sebuah bentuk sosok karakter ibu, kesuburan. Nah, lepas dari itu, ini bukan cerita yang sifatnya sekedar petuah yang mengandung kebijaksanaan, tapi ada logika yang lebih masuk akal di sana. Jadi di ajaran kuno, level paling bawah tentang kehidupan adalah mineral. Jadi kalau kita makan makanan dari tumbuhan juga mengasup mineral. Dan komposisi tubuh kita ini sendiri adalah banyak mineral. Dan kalau ditelusur lagi, kita dikatakan sebagai anak bintang ya. Ketika semesta terbentuk, kemudian ada Big Bang, kemudian jadi mataharinya ada, kemudian planetnya, kemudian planet, kemudian menumbuhkan makhluk-makhluk di sana. Ini adalah sebuah rangkaian perkembangbiakan dari semesta itu sendiri. Oke, kalau kalian rasakan, kita mengenal istilah rindu tanah air. Kamu pengen pulang kampung. Jadi mineral itu sendiri membentuk karakter tanaman atau tumbuhan yang berkembang di atasnya, karakter manusia yang hidup di atasnya. Jadi bukan sekedar mineral belaka. Setiap mineral itu memiliki kekuatan atau getaran, dan getaran ini membentuk tindakan atau karakter. Maka setiap makanan itu pasti membawa efek emosi kita. Demikian pula setiap bangsa punya tradisi makanan-makanan, itu juga menjadi sebuah cerminan apa yang ditumbuhkan oleh ibu bumi lewat mineral tadi menjadi sebuah karakter bangsa. Bangsa yang biasa makan padi, bangsa yang biasa makan kentang atau gandum, pasti ada pengaruhnya. Ini logis, kebiasaan makan pasti membentuk karakter. Demikian pula sayur maupun apapun yang ditumbuhkan. Seperti kalian minum kopi di tanah ini dengan di tanah yang berbeda punya karakter sendiri. Jadi tanah dan air itu adalah sebuah wujud kehidupan. Dan ketika fisika kuantum menjelaskan semuanya adalah getaran, tidak ada barang mati. Karena barang mati tidak mungkin bergetar. Nah, di sini secara intuisi kita belajar mengenal getaran, mengenal kekuatan di belakang semua misteri yang ada di semesta ini. Oke, nah kemudian berikutnya, ini saya peroleh juga dari proses mistik ya, dari channeling. Dalam proses channeling itu saya diajarkan hal yang sederhana. Saya dikatakan bahwa ya memang bumi itu sendiri hidup, berkembang biak. Bumi sendiri yang menumbuhkan banyak makhluk di sana. Kesulitan kita manusia adalah karena umur kita pendek. Kalau misalnya untuk mengetahui sebuah biji kamu harus menumbuhkan. Semasa umurmu itu menjangkau proses tumbuhnya biji ini sampai lengkap menjadi pohon, kemudian berbuah, kamu bisa menyebut ini biji apa. Nah, kelemahan manusia dalam rentang waktu umur yang sekarang pendek, memahami misteri semesta itu menjadi terbatas. Dalam channel yang saya diceritakan juga proses yang sama ketika ibu bumi itu seperti tubuhmu. Kamu juga berkembang biak, dalam tubuhmu juga ada mikroorganisme, sama halnya dengan bumi. Demikian pula seluruh mekanisme tubuhmu secara biologis, fungsi darah itu menjadi vital. Air itu sendiri adalah darah bagi bumi ini. Maka keterkaitan antara manusia dengan alam, bagaimana merawat tanah dan air, itu menjadi bentuk karakter dari manusianya. Lalu, ketika saya dulu channeling, saya itu masuk sebuah dimensi yang seperti katakanlah dimensi dalam dongeng, di mana ada interaksi antara manusia dengan binatang bisa berbicara, dengan pohon. Jadi saya menikmati channel ini karena memang ya seperti melihat sebuah dongeng ya. Kadang saya tertawa, tapi dalam proses channeling saya juga ditertawakan karena saya masih levelnya cupu lah. Yang saya hadapi adalah dimensi-dimensi dengan pengalaman perjalanan kehidupan yang lebih panjang dan lebih banyak hal yang dialami. Jadi mereka lebih punya banyak pengetahuan. Sekarang kalian bisa cari sendiri di internet. Ternyata manusia ini belum ada apa-apanya. Masih perlu banyak belajar. Ego manusia itu menempatkan dirinya yang paling sempurna, paling tinggi, yang diberikan mandat mengelola bumi ini. Perang itu bagian dari ego manusia karena merasa
bahwa dia memiliki hak atas sebuah teritori. Padahal katakanlah kamu punya hak sekalipun kamu punya sertifikat. Dalam tanah itu banyak mikroorganisme. Pohon juga berhak hidup di sana. Tapi manusia tidak berpikir sejauh itu. Dia tidak hanya berebut teritori, tapi dia juga membunuh semua apa yang mungkin hidup dari teritori itu. Dan akhirnya manusia juga akhirnya mati sendiri. Satu unsur kehidupan hilang, itu sudah mengacaukan sebuah mekanisme alam. Oke, kalian bisa cari di internet, ada seorang peneliti, saya lupa. Jadi ternyata bumi itu sendiri hidup. Kalau sekarang kita baru mengenal era 5G, kemudian era digital. Apa yang ditemukan ilmuwan ini jauh lebih memukau. Ternyata di hutan yang banyak tanaman itu, pohon yang paling tinggi itu disebut sebagai mother tree atau ibu pohon. Ada berapa ibu pohon ini yang menjalankan fungsi memelihara pohon-pohon lain seperti anaknya. Dan ternyata di tiap pohon itu mereka saling berkomunikasi. Seperti manusia berkomunikasi, hanya berbeda bahasanya. Apa yang diambil dari proses fotosintesis itu kemudian dikirimkan ke akar dan dihubungkan secara seluler, melibatkan banyak komponen di sana. Jamur yang ada di hutan itu ternyata membantu komunikasi antara pohon yang satu dengan pohon yang lainnya. Tidak harus satu pohon, bahkan berbagai jenis pohon. Jadi ada sebuah bentuk komunikasi di sana. Jadi satu pohon ketika mengalami hama, dia sudah mengirimkan pesan ke pohon yang lain untuk memperkuat imunitasnya. Ketika pohon sudah mendekati umur, mungkin dia roboh atau mati, dia juga mengirimkan sebuah komposisi kimia dari apa yang dia punya ke dalam tanah untuk dibagikan supaya dilanjutkan oleh pohon-pohon yang lain. Jadi dulu saya tertawa karena seperti dongeng, tapi depan ketika kita makin maju, kita akan mungkin merasakan semuanya yang kita anggap dongeng ini menjadi kenyataan. Jadi kita belajar sebetulnya dari alam. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan sekarang ilmu pengetahuan sudah menguraikan. Jadi kalau kalian ingat masa kecil, anak-anak suka memanjat pohon. Ada mimpi untuk membuat rumah pohon. Kalian suka memeluk pohon. Dan dalam aktivitas yang saya katakan grounding juga ada ritual memeluk pohon. Sebetulnya pohon itu sendiri hidup dan punya emosi dan bisa berkomunikasi. Ego kita yang membatasi bahwa yang berkomunikasi hanya manusia saja. Tidak. Dalam sebuah ekosistem hutan, semuanya itu saling berkomunikasi. Dulu ilmuwan menyangka bahwa ada kompetisi antara pohon. Ternyata tidak, mereka bersinergi. Jadi ada keterlibatan jamur di situ, kemudian serangga yang di bawahnya, cacing dan sebagainya. Jadi ketika kita memahami bahwa segalanya hidup, kita akan bisa memelihara tanah dan air ini sendiri. Dan ya tidak perlu dibantah bahwa kita tanpa tanah dan air tidak bisa hidup. Oke, sampai di sini videonya. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Kalau kalian suka, silahkan berikan like, silahkan share. Sampai ketemu lagi. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.